Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya, Mustafa Kamil, dalam mata kuliah Akuntansi Biaya. Kita masuk ke pertemuan 12, harga pokok produk bersama dan produk sampingan. Produk bersama adalah dua produk atau lebih yang diproduksi secara serentak dengan serangkaian proses atau dengan proses gabungan. Contohnya, pabrik penyulingan minyak mentah, bahan bakunya minyak mentah, lalu diproses gabungan menjadi produknya minyak gasolin, kerosin, minyak diesel, minyak bakar, minyak tanah, dan lain-lain. Produk sekutu adalah dua produk atau lebih yang diproduksi pada waktu yang bersamaan tetapi tidak dari operasi pengolahan yang sama atau tidak berasal dari bahan baku yang sama. Contoh, pabrik penggergajian dapat menghasilkan papan kayu dan kayu lapis dari berbagai jenis kayu gelonggongan yang diproses sehingga macam produk yang dihasilkan dapat berupa papan kayu jati, kayu meranti, kayu kanver, dan sebagainya. Produk sampingan adalah satu produk atau lebih yang secara relatif nilainya lebih rendah yang diproduksi bersama dengan produk lain yang nilainya lebih tinggi. Contoh, pada pabrik penggergajian kayu, kayu lapis dan papan kayu merupakan produk utama, sedangkan serbuk gergaji dan kayu bakar merupakan produk sampingan. Nah, gambar siklus produk gabungan. Bahan baku A, lalu diproses, ada bahan baku B, diproses, bergabung, nanti menghasilkan produk A dan produk B. Biaya produk bersama, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan sejak saat mula-mula bahan baru diolah sampai dengan saat di mana berbagai macam produk dapat dipisahkan identitasnya. Terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Biaya bergabung adalah biaya untuk memproduksi dua produk atau lebih yang terpisah dengan fasilitas yang sama pada saat yang sama, biasanya hanya terdiri dari BOP. Karakteristik produk bersama dan produk sekutu. 1. Produk bersama atau produk sekutu adalah tujuan utama kegiatan produksi. 2. Harga jual modal bersama atau produk sekutu relatif tinggi. 3. Produsen tidak dapat menghindar dari semua jenis produk bersama. Metode akuntansi produk bersama. Akuntansi produk bersama. Masalah pokok akuntansi produk bersama adalah mengalokasikan biaya bersama ke masing-masing produk bersama. Ada 4 metode yang dapat digunakan untuk mengalokasikan, yaitu A. Metode nilai jual relatif. Metode ini paling banyak digunakan. Dasar pemikiran metode ini adalah harga jual suatu produk merupakan perwujudan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mengolah produk tersebut. Sehingga semakin tinggi harga suatu produk, maka makin tinggi harga pokoknya. Contoh, biaya bersama 750.000 untuk produksi produk A, B,
C, dan D. Alokasinya sebagai berikut. Ini tabel produk bersamanya A, B, C, D. Jumlah produk A 15.000, B 20.000, C 25.000, D 10.000. Total 70.000. Harga jual per unit untuk A 10 rupiah, B 17,5, C 12 rupiah, D 20 rupiah. Nilai jual itu didapat dari jumlah produksi yang kolom 1 ini dikali dengan harga jual per unit yang kolom 2. Jadi kolom 1 dikalikan kolom 2. 150.000 ini didapat dari 15.000 dikali 10. Lalu 350.000 didapat dari 20.000 dikali 17,5. 300.000 didapat dari 25.000 dikali 12 rupiah. 200.000 didapat dari 10.000 kilogram dikali 20 rupiah. Total nilai jualnya 1 juta. Nilai jual relatif untuk produk A 15% didapat dari 150.000 dibagi 1 juta dikali 100%. Untuk produk B 35% didapat dari 350.000 dibagi 1 juta dikali 100%. Untuk produk C 30% didapat dari 300.000 dibagi 1 juta dikali 100%. Untuk produk D 20% didapat dari 200.000 dibagi 1 juta dikali 100%. Nah, alokasi biaya bersama. Diketahui di soal di atas bahwa biaya bersama 750.000. 750.000 ini untuk produk A dikalikan dengan nilai jual relatif persentasenya ini. Maka 750.000 dikalikan 15% untuk produk A. Maka didapat 112.500. Untuk produk B 35% dikali 750.000. 262.500. Untuk produk C 30% dikali 750.000 didapat 225.000. Untuk produk D 20% dikali 750.000 didapat 150.000. Nah, ini alokasi biaya bersama dengan metode nilai jual relatif. Jadi, saya ulang dari atas, kan biaya bersamanya 750.000. Nah, ini. Nah, 750.000 nanti kan dialokasikan untuk A, B, C, dan D. Berapa untuk A, B, C, dan D? Nggak mungkin 750.000 dibagi 4. Itu tidak adil, maka kita gunakan metode yang pertama, nilai jual relatif. Nah, ini hasilnya.
Contoh yang kedua, biaya bersama selama periode akuntansi 3 juta. Produk A setelah berpisah dari produk B memerlukan tambahan biaya sebesar Rp100 per kilogram. Sini lihat kolom produk bersamanya, ada produk A, ada produk B. Nah, harga jualnya produk A Rp400, produk B Rp250. Nah, di sini produk A setelah berpisah dari produk B memerlukan biaya lagi tambahan sebesar 100. Jadi di sini di kolom biaya pengolahan per kilogram setelah terpisah 100 ya. Produk B tidak ada. Maka nilai jual hipotesis dari harga jual yang kolom 1 dikurang biaya pengolahan per kilogram kolom 2. 400 dikurang 100, 300, 250 dikurang 0, 250. Nah, jumlah yang diproduksi kolom 4, produk A 10.000 kg, produk B 6.000 kg. Nilai jual hipotesis dikali jumlah yang diproduksi. Tinggal mengalihkan kolom 3 dikalikan kolom 4. Rp300 dikali 10.000 kilogram, 3 juta. Rp250 dikali 6.000 kilogram, 1.500.000. Totalnya 4.500.000. Nilai jual hipotesis relatif 66,7% didapat dari 3 juta dibagi 4.500.000 dikali 100%. 33,3% didapat 1.500.000 dibagi 4.500.000 dikali 100%. Tadi biaya bersamanya 3 juta. Yang ini biaya bersamanya 3 juta. Nah, dari 3 juta ini dialokasikan ke A dan B dari nilai jual hipotesis dikalikannya. Nah, ini dia yang kolom 6. Jadi untuk produk A 3 juta dikalikan 66,7% didapat 2 juta rupiah. Yang produk B 3 juta dikalikan 33,3%, 1 juta rupiah. Totalnya 3 juta biaya bersamanya. Bisa juga dengan cara tadi ini persentasenya 66,7. Berarti dia 2/3. Nah, yang A ini 2/3, yang B ini 1/3. Berarti 2/3 dikali 3 juta, 2 juta. Untuk B 1/3 dikali 3 juta, 1 juta. Harga pokok penjualan per unit tinggal dibagi alokasi biaya bersamanya yang ini dibagi dengan jumlah yang diproduksi yang ini. Jadi Rp200 dari mana? 2 juta dibagi 10.000 kilogram. 167 dari mana? 1 juta
dibagi 6.000 kilogram. B. Metode satuan fisik. Syarat metode ini satuan berat, volume, atau ukuran yang lain harus dalam bentuk yang sama. Biaya bersama dialokasikan berdasarkan perbandingan koefisien fisik, yaitu kuantitas bahan baku dalam masing-masing produk. Contoh soal metode satuan fisik. 10.000 barrel minyak mentah disuling dengan harga pokok bahan baku 15 juta. Hasil pengolahan setelah dikurangi dengan kerugian akibat susut atau hilang dalam proses sebanyak 200 barrel adalah sebagai berikut. Yang hilang 200 barrel. Nah ini, hilang. Maka yang hilang tidak diperhitungkan. Gasoline 2.600 barrel, bensin 200 barrel, kerosin 1.000 barrel, minyak pelumas 300 barrel, minyak bakar 5.000 barrel, gas 300 barrel, produk-produk lainnya 400 barrel. Nah, dijumlahkan dari gasoline sampai produk lainnya, jumlahnya 9.800 barrel. Maka dicari persentasenya. Gasoline didapat 26,52%. Dari mana? 2.600 dibagi 9.800 dikali 100%. Bensin didapat 2,04%. Dari mana? 200 dibagi 9.800 dikali 100%. Kerosin persentasenya 10,21% didapat dari 1.000 dibagi 9.800 dikali 100%. Minyak pelumas dapat persentasenya 3,06% dari 300 dibagi 9.800 dikali 100%. Minyak bakar 51,03% didapat dari 5.000 dibagi 9.800 dikali 100%. Gas didapat persentasenya 3,06%, yaitu dari 300 dibagi 9.800 dikali 100%. Produk-produk lain 4,08% dari 400 dibagi 9.800 dikali 100%. Nah, jumlah yang hilang ini berdampak menjadi persentasenya menjadi tinggi. Kalau seandainya tidak hilang, tidak ada yang hilang, itu gasolin itu menjadi 2.600 per 10.000. Nah, maka nanti persentasenya menjadi 2,6%. Jadi lebih rendah. Makanya diupayakan bagaimana produknya itu tidak hilang. Nilai persentase ini, yang ini kita pindahkan ke tabel berikutnya. Nah, persentasenya kita pindahkan ke sini. Nah, ya, di kolom sini. Nah, tinggal kita pindahkan juga kuantitas, tidak termasuk yang hilang. Ya, kuantitasnya tidak termasuk yang hilang. Jadi dari tabel di atas, yang ini kita pindahkan. Nah, ini kita pindahkan juga ke sini. Nah, alokasi harga pokok bahan baku. Tadi harga pokok bahan baku 15 juta, kita lihat di atas. Ini
15 juta. 15 juta nanti dialokasikan ke semua produk. Kita lihat lagi. Nah, 15 juta dialokasikan ke gasolin, berarti 15 juta dikali 26,52%. Didapat 3.978.000. Untuk bensin 15 juta dikali 2,04% didapat 306.000. Untuk kerosin 15 juta dikali 10,21% didapat 1.531.500 rupiah. Untuk minyak pelumas 15 juta dikali 3,06% didapat 459.000. Untuk minyak bakar 15 juta dikali 51,03% didapat 7.645.500. Untuk gas 15 juta dikali 3,06% didapat 459.000. Produk-produk lain 4,08% dikali 15 juta didapat 512.000. C. Metode rata-rata biaya persatuan. Syarat metode ini adalah produk bersama harus diukur dalam satuan yang sama dan biasanya digunakan perusahaan yang menghasilkan beberapa macam produk yang sama dari satu proses bersama tetapi kualitasnya berlainan. Harga pokok masing-masing produk sesuai proporsi kuantitas yang diproduksi. Contoh soal metode rata-rata biaya persatuan. Perusahaan penggergajian kayu menghasilkan berbagai mutu kayu. Dari kegiatan perusahaan selama satu periode akuntansi adalah jumlah produksinya 762.000 meter kubik. Biaya bersama 22.860.000. Sehingga rata-rata biaya per meternya, per meter kubik itu didapat dari 22.860.000 dibagi 762.000. Nah, didapat 30 rupiah. Nah, di sini nanti rata-rata biayanya per 1.000. Ya. Jadi kalau per 1.000, 30.000. Ya, biayanya 30.000 karena di sini per 1.000. Kalau per meter kubik maka 30 rupiah. Pak, boleh nggak per meternya? Boleh. Kalau nanti di soalnya dicarilah per meter kubik, maka di sini ya bukan 30.000, tapi 30 juta. Nah, mutu kayu utama, kuantitas produksinya 76.200 meter kubik dikali 30.000. Maka harga pokok produknya 2.286.000. Untuk nomor 1, kuantitas produksinya 381.000 meter kubik dikali 30.000. Harga pokok produknya 11.430.000. Mutu kayu nomor 2, kuantitas produksinya 152.400 meter kubik dikali
30.000. Harga pokok produknya 4.572.000. Mutu kayu nomor 3. Kuantitas produksinya 152.400 meter kubik dikali 30.000. Harga pokok produknya 4.572.000. D. Metode rata-rata tertimbang. Metode ini sama dengan metode nilai jual relatif, tetapi angka penimbangnya bukan harga jual, melainkan dasar yang lain seperti tingkat kesulitan pembuatan produk, waktu yang dikonsumsi dalam membuat produk, dan lain-lain. Contoh soal metode rata-rata tertimbang. Biaya bersama dikeluarkan selama satu periode 64.500.000. Produknya ada A, B, C. A yang diproduksi 40.000, B 35.000, C 25.000. Nah, angka penimbangnya dilihat dari kuantitas jumlah aja. Jumlah yang terbanyak A. Karena ada 3 produk, maka A nomor 3. Setelah itu jumlah keduanya B, maka B angka penimbangnya 2. Dan C otomatis angka penimbangnya 1. Jadi kita lihatnya di sini dari jumlah yang diproduksinya aja. Produk A itu lebih banyak 40.000, maka dia nomor 3 karena ada 3 produk. Iya. Kalau ada 4 produk, maka A angka penimbangnya nomor 4. Nah, gitu ya. Jumlah yang diproduksi dikali angka penimbang. Kolom 1 dikali kolom 2. 40.000 dikali 3, 120.000. 35.000 dikali 2, 70.000. 25.000 dikali 1, 25.000. Totalnya 215.000. Maka alokasi biayanya untuk A didapat 120.000 dibagi 215.000 dikali 64.500 didapat 36 juta. Alokasi biaya bersama untuk B 70.000 dibagi 215.000 dikali 64.500.000 didapat 21 juta. Alokasi biaya bersama untuk C 25.000 dibagi 215.000 dikali 64.500.000 didapat 7.500.000. Peluang usaha bisnis agen beras dan sembako. Potensi income bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Nah, ini produk-produk yang ada di ISC. Ada beras premium, ada minyak goreng, ada mie instan, ada sambal, gudeg, pecel, tepung, keripik, makaroni, garam beriodium, ada kecap manis, asin, hand sanitizer, ada deterjen, ada madu, ada telur asin, kecap, kopi robusta. Nah, ini produk-produk khas Bali. Kacang disco, gotong royong, ada keripik pisang, kacang asing, keripik singkong pedas, sambal serai. Aplikasi ISC Globe hanya alat
untuk membeli kebutuhan bahan pokok kita sehari-hari. Bukan untuk jualan. Kalau nggak ada pembelian untuk kebutuhan pribadi kita, nggak apa-apa. Nggak ada bedanya dengan Shopee, Lazada, Bukalapak, dan sebagainya. Tapi di ISC Globe ada nilai bisnisnya. Nilai bisnisnya dari mana? Setiap Anda bertransaksi, maka Anda mendapatkan komisi 1% dari transaksi Anda. Jika Anda mengajak teman untuk bergabung menjadi mitra ISC dan teman tersebut bertransaksi, maka teman tersebut mendapatkan komisi 1% dan Anda pun yang mengajak mendapatkan komisi 1%. Nah, pemesanan produk secara online di ISC Globe, di aplikasi ISC yang nanti Anda bisa install di HP Anda. Barang diantar ke rumah tanpa biaya ongkos kirim, gratis, tis. Walaupun Anda membeli 50.000, 30.000 harga produknya, itu akan diantar ke rumah Anda gratis, tanpa ongkos kirim. Nah, install aplikasi ISC di HP Anda. Ini dia aplikasinya. Ikut gabung menjadi mitra ISC Globe di bisnis online bahan-bahan kebutuhan pokok. Namanya ISC Globe. Membernya gratis. Jadi Anda bergabung gratis tanpa dipungut biaya. Pengiriman barang produk ke rumah gratis. Nah, di mana lagi Anda mau bisnis dengan modal yang gratis? Semua transaksi Anda sendiri, kebutuhan Anda sendiri. Anda beli beras. Setiap hari Anda makan nasi dari beras. Anda belinya di mana? Belinya biasanya di minimarket, di toko-toko, dan sebagainya. Apakah Anda mendapatkan komisi dari situ? Tidak. Semua kebutuhan Anda menjadi pengeluaran Anda. Tetapi di ISC Globe, semua kebutuhan Anda seperti beras akan menjadi pendapatan bagi Anda. Untuk info, WA 0816785550. Semoga sukses. Amin.